Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi Bu Eva. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, Bu Eva harap dan Bu Ika kabar kalian sungguh luar biasa, tetap sehat. Oh iya, sebelum kita sama-sama mulai ibadah pagi, pada minggu pagi ini Bu Eva ingin memperkenalkan diri nih. Ada tim musik yang akan menemani kita. Sebelah kanan Bu Eva ada Kak Lala. Lalu yang tengah, yang cowok sendirian ini ada Kak Adit. Yang sebelah kiri ada Kak Clara. Nah, sebelum sama-sama kita bersama-sama memuji-muliakan Tuhan, Kak Eva harap kita semua dalam kondisi yang sehat sekali. Jauh dari segala macam sakit penyakit. Untuk itu, mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa memimpin untuk ibadah minggu pagi ini dipimpin oleh pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau sudah berkenan memberikan kami anugerah yang luar biasa kepada adik-adik yang di rumah dan kami yang di sini dengan kesehatan yang sempurna. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun dalam kondisi yang masih masa pandemi Tuhan, tapi Engkau tidak mengurangi rasa sukacita kami dan adik-adik kami yang ada di rumah untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang pada saat ini mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kiranya Engkau memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi mereka. Keseluruhan ibadah ini ya Bapa, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah, Bu Eva, tadi kan kita sudah memuji dan berdoa ya. Nah, meskipun kita tidak bisa bertemu langsung, kita berharap adik-adik kita yang di rumah tetap semangat ya Bu Eva ya. Tetap dalam semangat, memuji tetap dan sehat. memuliakan Tuhan. Nah, kita akan memuji lagi Bu Eva. Pujian kita yang selanjutnya ini berjudul Datang ke Hadirat Tuhan. Nah, adik-adik bisa berdiri ya yang di rumah ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Nah, kita sudah memuji 2 pujian lagu ya Bu Ya. Ika ya. Tiba waktunya kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Nina. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian lagi, yaitu lagu Jiwaku Terbuka. Adik-adik yang di rumah, kita siapkan ya hati kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Sini nyatakan
apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Luar biasa. Kanina bersyukur bisa mendengarkan atau berjumpa dengan kalian meskipun secara virtual. Pada hari Minggu ini, pada tanggal 21 Februari 2021 ini, kita bersekutu kembali walaupun secara virtual karena kita memiliki maksud untuk memutus penyebaran virus corona, dan Kanina juga berdoa berharap juga sesegera mungkin nantinya kita bisa berkumpul kembali, kita bisa beribadah kembali, dan kita bisa menyanyi, memuji Tuhan kembali di gereja. Dan kita juga berdoa bersama-sama. Sampai hari itu tiba, kita harus tetap di rumah dan menjaga diri kita. Tetap semangat ya. Hari ini, Kanina akan menceritakan salah satu cerita dari Alkitab yang diambil dari Perjanjian Lama. Dan kita ambil dari kitab 2 Samuel 12. Dan kita akan membaca dari ayat pertama sampai ayat ke-25. Nanti Kanina berharap agar kalian bisa membaca sendiri di rumah bersama mama papa atau ayah ibu atau dengan semua anggota keluarga, kakek nenek, saudara. Dan boleh belajar dari apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan firmankan di Alkitab. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita ambil saat teduh terlebih dahulu. Kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus agar kita bisa memahami apa maksud Tuhan dalam Alkitab hari ini. Kita tundukkan kepala, kita lipat tangannya, kita pejamkan mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak bahwa kami bisa beribadah secara online hari ini. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa bersekutu dengan teman-teman kami, dengan pamong-pamong kami, meskipun kami tidak bisa bertemu dengan mereka secara langsung. Tuhan berkatilah setiap teman ataupun setiap pamong yang ada di GKJW Jemaat Lawan. Kiranya Tuhan juga boleh mencurahkan Roh Kudus sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan firmankan pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Sucikan hati kami, pikiran kami, dan bantulah kami untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami perbuat di kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum Alkitab ini Kak Nina ceritakan, ada suatu cerita terlebih dahulu. Jadi ceritanya ini tentang seorang nabi di Israel yang bernama Nabi Nathan. Dia datang untuk memperingatkan Daud. Daud ini adalah raja Israel, sehingga nantinya Daud menyesal. Tapi apa cerita di balik itu? Ada seorang raja Israel yang bernama Daud. Atau kalau di dalam bahasa Inggris kita mengenalnya sebagai King David. Nah, ketika itu Raja Daud yang seharusnya berperang, itu hari itu tidak berperang. Nah, pada saat di hari dia tidak berperang, dia bertemu dengan wanita yang sangat cantik.
Akan tetapi, wanita ini sudah memiliki suami. Siapakah wanita itu? Namanya adalah Batsyeba. Nah, Batsyeba memiliki suami yang bernama Uria. Uria adalah panglima dari tentara dari Daud ini. Jadi, pada saat hari di mana Daud tidak berperang, dia berjumpa dengan wanita yang bernama Batsyeba dan mengingini Batsyeba untuk menjadi istrinya. Padahal, mungkin kalian tahu bahwa di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa jangan mengingini istri atau milik sesamamu. Tapi Daud tetap mengingini Batsyeba untuk menjadi istrinya. Sampai Batsyeba ini mengandung. Oke. Nah, pada saat Batsyeba mengandung, Daud juga memiliki rencana licik. Dia memerintahkan di dalam 2 Samuel ayat ke-11, dia memerintahkan kepada Yoab, atasan Uria, untuk meminta Uria ditempatkan di barisan paling depan dalam pertempuran. Kalau adik-adik bisa membayangkan, kalau di barisan depan di dalam pertempuran, artinya peluang dia untuk meninggal itu sangat besar. Karena mungkin terkena panah, karena sangat dekat dengan musuh. Dan memang benar, Uria terbunuh mati. Nah, di sini diceritakan bahwa ketika Uria meninggal, Daud akhirnya mengambil Batsyeba menjadi istrinya. Kemudian, kalau dari cerita Alkitab, kalian bisa mengambil dari cerita Alkitab. Kak Nina taruh dulu ya, Daud dan Batsyebanya. Nah, kalau kalian melihat dari cerita Alkitab, Batsyeba pada saat itu akhirnya melahirkan seorang anak. Nah, Batsyeba melahirkan seorang anak laki-laki bagi Daud, tetapi hal yang dilakukan Daud itu sangat jahat di mata Tuhan. Terus kita kembali ke firman Tuhan pada hari ini. Dari 2 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan 25. Setelah hal itu terjadi, Tuhan akhirnya mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Nathan kepada Daud. Nah, di sini Kak Nina punya. Ini gambarannya Nabi Nathan. Nabi Nathan datang kepada Raja Daud. Apa ya yang dikatakan oleh Nabi Nathan kepada Raja Daud? Kita lihat dari 2 Samuel 12 ayat yang pertama. Jadi Nabi Nathan mengatakan hal ini. Ada 2 orang dalam satu kota. Yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai banyak kambing domba dan lembu sapi. Tapi si miskin tidak mempunyai apa-apa. Selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya ini mendapat tamu.
dan ia merasa sangat sayang untuk mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya. Tapi dia mengambil dari anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya saat itu. Raja Daud menjadi sangat marah. Kenapa Raja Daud menjadi marah? Kan dia berkata, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Lalu Nabi Natan berkata kepada Raja Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dari tangan Saul. Tuhan telah memberikan juga semua isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku memberikan kepadamu Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, Tuhan akan menambahkan pada Daud. Tetapi kenapa engkau, Raja Daud, menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, yang seorang Het, kau biarkan tewas dengan pedang dan istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon." Kata Nabi Natan selanjutnya kepada Daud, "Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu." Tuhan juga berfirman melalui Nabi Natan kepada Raja Daud, "Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Istri-istri Raja Daud akan diberikan pada orang lain. Karena Raja Daud telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi Tuhan akan melakukannya di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Ketika Nabi Natan mengatakan hal tersebut kepada Raja Daud menyesal. Raja Daud berkata bahwa, "Iya Tuhan, aku telah berbuat dosa." Di ayat 13, Raja Daud berkata kepada Nabi Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nabi Natan menjawab Raja Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu dan engkau tidak akan mati. Itu janji Tuhan. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Kembali ke cerita antara Raja Daud dengan Batsyeba. Ketika Batsyeba hamil tadi dan melahirkan, tiba-tiba anak yang dilahirkannya jatuh sakit. Sakitnya selama 7 hari. Nah, di situ diceritakan di ayat 15, di ayat 16 juga Raja Daud memohon pada Allah dengan berpuasa, dengan tekun, dengan berdoa semalam-malaman, dengan tidak makan, dengan tidak minum. Nah, pada hari yang ke-7, anak laki-laki itu meninggal. Nah, pada saat ketika hari ke-7 itu meninggal, Daud akhirnya bangun dari lantai, mengakhiri puasanya. Dia berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke rumah Tuhan
dan sujud menyembah. Setelah itu dia pulang ke rumah dan mulai makan. Dan nantinya Raja Daud juga menghibur Batsyeba, dan Tuhan memulihkan Raja Daud sekeluarga. Di ayat-ayat selanjutnya, ketika di ayat ke-24, ketika Daud menghampiri Batsyeba dan menghiburnya, Tuhan juga mengingat akan kasih setianya kepada Raja Daud, sehingga Batsyeba nanti akan hamil kembali dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki ini dinamai Salomo. Mungkin kalian sudah pernah mendengar, dan Salomo nantinya juga akan menjadi Raja Israel yang sangat bijaksana. Nama lain dari Salomo adalah Yedija, dan Tuhan sangat mengasihi anak ini. Lalu apa inti dari cerita kita pagi ini? Bahwa ketika kita berdosa, ketika kita melakukan suatu kesalahan, ketika adik-adik melakukan suatu kesalahan, apa yang adik-adik harus lakukan? Yang pertama, mungkin adik-adik akan meminta maaf. Meminta maaf kepada orang yang telah disakiti. Yang kedua, mungkin memohon ampun kepada Tuhan. Nah, di sini Raja Daud juga melakukan satu hal di mana dia berpuasa. Karena Raja Daud merasa bahwa apa yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan itu sangat besar. Dia merasa menjadi orang yang sangat tidak layak di hadapan Allah. Sehingga dia berpuasa dengan tidak makan, tidak minum, dan berdoa semalam-malaman kepada Tuhan. Itulah yang ingin kita teladani hari ini. Dia minta ampun pada Tuhan. Dia minta maaf pada Tuhan. Tapi dia juga melakukannya dengan berpuasa. Kanina akan melihat satu pesan kembali. Kanina akan melihat dari catatan dari firman Tuhan hari ini ya. Di sini kita juga melihat bahwa ketika Daud melakukan kesalahan, dia mohon ampun, dia berpuasa. Dia tahu bahwa mungkin anaknya akan mati karena apa yang dia lakukan, akibat dari dosa yang ia lakukan. Tapi Tuhan itu sangat baik. Kenapa Tuhan sangat baik? Meskipun Daud telah melakukan kesalahan, Tuhan tidak langsung menghukumnya. Tuhan memberitahukan terlebih dahulu lewat perantaraan Nabi Nathan. Meskipun nantinya pedang mungkin tidak akan pernah berakhir di silsilah keluarga Daud, tapi Tuhan tetap memberi belas kasihan kepada Daud. Tuhan tetap mengasihi Daud dan keluarganya karena Daud sudah memohon ampun. Nantinya juga dari keturunan Daud dan Batsyeba akan muncul seorang raja besar, yaitu Raja Salomo. Ketika kita berdosa, kita mohon ampun pada Tuhan. Kita mungkin akan menghadapi penghukuman atau menghadapi
adanya hukuman atas dosa kita. Sebab kita ingat bahwa upah dosa adalah maut. Tapi kita juga harus ingat bahwa kasih karunia Tuhan tidak akan berkesudahan. Tidak akan meninggalkan kita kalau kita mau mengaku dosa kita. Mau mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa kita. Tuhan akan tetap melindungi kita sebagai anak-anak-Nya. Tuhan juga ingin kita untuk belajar menjadi taat. Taat mengikuti Tuhan. Kalaupun ada kesalahan, kita harus minta maaf. Kita harus menanggung konsekuensinya. Dan kita kembali belajar menjadi taat. Itulah yang Tuhan ingin kita lakukan hari ini. Itulah yang Tuhan ingin kita perbuat dalam kehidupan kita. Kita harus dekat dan melekat pada Tuhan. Dan kita harus mohon ampun ketika kita melakukan kesalahan. Kita juga harus menerima ketika kita harus dihukum atas kesalahan kita. Sebab itu mungkin adalah cara Tuhan untuk mengasihi kita. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan adik-adik semuanya. Kita percaya penyertaan Tuhan akan selalu ya dan amin dalam kehidupan kita. Amin. Semoga adik-adik bisa memahami dari cerita Alkitab kita hari ini. Dan semoga Tuhan akan senantiasa memberkati adik-adik semuanya. Dan jangan lupa untuk senantiasa menyadari kalau adik-adik telah berbuat salah, meminta maaf, dan belajar untuk menjadi taat kepada Tuhan, meskipun adik-adik menerima hukuman atau konsekuensi dari apa yang adik-adik lakukan. Kanina percaya Tuhan akan melindungi adik-adik dalam kehidupan selanjutnya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 28 ayat ke-13. Mungkin bisa dibaca dulu. Kak Nina buka Alkitabnya dulu. Amsal 28 ayatnya yang ke-13. Amsal 28 ayatnya yang ke-13. Tunggu sebentar. Ya. Amsal 28 ayat yang ke-13. Sudah semua dibaca? Sudah semua dibuka Alkitabnya? Kita akan membaca bersama-sama. Amsal 28 ayatnya yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kita ulangi sekali lagi. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kanina berdoa agar kalian melekat pada Tuhan yang satu-satunya sumber kehidupan. Karena dialah pokok dari segalanya. Ingat dari lagu Yesus pokok, melekatlah pada pokok anggur itu. Dan berbuatlah seturut dengan firman Tuhan. Kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan doa, dan Kak Nina akan memimpinnya. Mari kita berdoa. Silakan pejamkan mata, tundukkan kepala, dan lipat tangannya kembali.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bahwa kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih telah berbicara pada kami. Terima kasih telah membuka hati kami, menerangi jalan pikiran kami. Tuhan, kami adalah orang berdosa. Ampunilah segala dosa kami, baik melalui perkataan, ataupun perbuatan, ataupun kelalaian kami. Tuhan, ampunilah kami. Ajarilah kami untuk senantiasa mengaku dosa kami, meminta maaf pada Tuhan dan kepada orang-orang yang telah kami sakiti. Ajarilah kami untuk belajar menerima konsekuensi dari apa yang kami lakukan. Ajarilah kami untuk belajar untuk menjadi taat, sehingga kami menjadi orang yang lebih baik hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami dan curahkanlah Roh Kudus untuk menerangi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk semua anak yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah dan sapalah mereka, jamahlah mereka. Pribadi lepas pribadi, kiranya Roh Kudus menerangi anak-anak ini, sehingga mereka tetap bertekun dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua orang tua yang mendampingi mereka. Kiranya mereka, orang tua juga diberikan hikmat dalam mendampingi anak-anak mereka, mendukung dan terus mendoakan anak-anak ini. Kami juga berdoa agar suatu saat nanti ketika virus ini sudah terkendali, kami berdoa untuk bisa kembali ke gereja, untuk bersekutu, beribadah kembali, dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik dan Bu Ika, kita sudah sama-sama belajar akan sebagian dari firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bu Nina. Sedikit firman Tuhan tadi mengajarkan kita agar kita dapat mengerti bersama-sama apa sih tujuan Daud untuk berpuasa. Semoga firman yang telah disampaikan oleh Bu Nina menjadi pembelajaran kita semua untuk senantiasa takut dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik kelas balita kita, adik Nora. Nah, sekarang mari kita dengarkan sama-sama. Yuk kita dengarkan persembahan pujian dari adik Nora dengan judul Yesus dan Sahabatku. Bersama
adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah memuji, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Ibu Eva. Mari adik-adik kita bersama-sama lipat tangan kita tutup mata, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Maha Besar, Allah penuh kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada minggu pagi ini kami anak-anak-Mu telah menyelesaikan ya Tuhan ibadah minggu pagi ini. Ya Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami ya Tuhan melalui firman yang telah dibawakan oleh Bu Nina, serta kami sudah bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan pagi ini ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh adik-adik di sini ya Tuhan, dan juga kami semua, kiranya Tuhan membentengi kami dengan kesehatan. Jauhkan kami ya Tuhan dari segala macam jenis penyakit. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Lawang ini ya Tuhan, kiranya tetap senantiasa ada di tengah-tengah sekitar kita untuk menjadi penerang di lingkungan sekitar gereja ini. Ya Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah minggu pagi ini, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, aktivitas kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebagai pujian penutup, marilah adik-adik yang di rumah kita pujikan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Ibadah minggu pagi ini telah usai. Bu Eva dan Bu Ika harap adik-adik senantiasa jaga kesehatan. Saya yakin adik-adik sangat patuh akan kesehatan. Tetap senantiasa sering cuci tangan, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, dan selalu bawa hand sanitizer kalau pergian keluar rumah. Dan Bu Eva dan Bu Ika harap kalian tidak bosan untuk senantiasa tetap tinggal di rumah, ya. Kita jaga kesehatan kita semua.